Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabil Zainuddin. Saya dari IT 0701. Di sini di matkul agama, saya akan menjelaskan materi tentang tentang tugas besar. Di sini saya mengambil tentang tema alam dan manusia dalam perspektif Islam, harmoni, tanggung jawab, dan amanah. Itu untuk judul yang saya pilih. Mungkin saya langsung mulai untuk menjelaskan tentang materi yang saya ambil. Untuk kata pengantar, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan alam sebagai amanah bagi manusia. Dalam Islam, alam merupakan tanda kebesarannya, dan manusia diberi tugas sebagai khalifah untuk menjaga dan melestarikannya. Materi ini bertujuan untuk mengingatkan kita akan pentingnya pelestarian lingkungan sebagai bagian dari ibadah. Semoga materi ini bermanfaat dan meningkatkan kesadaran kita dalam menjaga ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, mungkin lanjut. Allah memiliki posisi penting dalam Islam sebagai ciptaan Allah yang menunjukkan tanda-tanda kebesarannya dan menjadi amanah bagi manusia untuk dijaga. Dalam Al-Quran sendiri, Allah mengingatkan manusia bahwa alam menyediakan kebutuhan dasar kehidupan seperti air, makanan, udara yang halal dan thayyib. Manusia diberikan peran sebagai khalifah di bumi dengan tugas untuk menjaga keseimbangan dan menghindari kerusakan sesuai prinsip mizan yang diajarkan dalam Islam. Pelestarian alam adalah bentuk ibadah kepada Allah dan mencerminkan rasa syukur atas nikmatnya. Ya, Islam juga melarang eksploitasi berlebihan terhadap alam, mengajarkan hidup sederhana untuk menjaga keberlanjutan dan keseimbangan ekosistem. Dengan menjaga alam, manusia menjalankan tugasnya sebagai hamba Allah dan mendukung kelestarian ciptaannya untuk generasi mendatang. Nah, jadi alam sendiri itu harus kita jaga supaya bisa dinikmati oleh generasi kita yang mendatang. Untuk menghindari alam-alam rusak, manusia bisa menjaga kelestariannya dengan tidak cara merusak, mengeksploitasi dengan secara berlebihan. Manusia sebagai khalifah di bumi. Dalam Islam, manusia diberi amanah sebagai khalifah di bumi, yaitu pemimpin yang bertanggung jawab untuk menjaga alam dari kerusakan dan memanfaatkan sumber daya dengan baik, dengan bijak. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dengan akal dan kemampuan memilih agar dapat menjalankan tugas ini seperti yang dijelaskan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Sebagai khalifah manusia wajib menjaga keseimbangan atau mizan sebagaimana Allah menciptakan segala sesuatu dalam keselarasan. Quran Surat Ar-Rahman ayat 7 sampai 9, serta menghindari perbuatan yang merusak atau bisa disebut fasad sebagai sebagaimana firman-Nya dalam Quran surat Al-A'raf ayat 56, pelestarian alam tidak hanya mendukung kehidupan fisik manusia, tetapi juga menjadi wujud ibadah dan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang diberikan. Dengan menjalankan peran ini, manusia berkontribusi sebagai rahmat bagi semesta alam, rahmatan lil alamin sesuai ajaran Islam. Untuk bab selanjutnya, prinsip-prinsip Islam dalam menjaga alam. Islam menekankan pentingnya prinsip-prinsip dalam menjaga alam, yaitu tauhid atau keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mengingatkan bahwa semua yang ada di alam semesta adalah ciptaan Allah dan harus dijaga dengan penuh tanggung jawab serta ihsan, perbuatan yang baik, yang mencakup kebaikan terhadap lingkungan
melalui upaya pelestarian. Prinsip qanaah atau kesederhanaan juga diajarkan untuk mencegah keserakahan dalam pemanfaatan sumber daya alam. Sementara mizan atau keseimbangan mendorong manusia untuk menjaga harmoni dalam ekosistem sebagaimana Allah telah menciptakan semuanya dengan seimbang. Quran Surat Ar-Rahman ayat 7 sampai 9. Dengan mempraktikkan prinsip-prinsip ini, umat Islam tidak hanya menjaga kelangsungan alam, tetapi juga menjalankan ibadah dan rasa syukur kepada Allah atas amanah yang diberikan. Untuk tantangan lingkungan dalam perspektif Islam, tantangan lingkungan dalam perspektif Islam meliputi berbagai isu seperti polusi, perubahan iklim, biodiversitas, dan urbanisasi yang tidak beretika, yang semuanya dianggap sebagai bentuk fasad atau kerusakan yang dilarang dalam Al-Quran. Quran Surat Al-A'raf ayat 56. Islam memandang kerusakan lingkungan sebagai akibat dari pelaku manusia yang tidak bertanggung jawab seperti eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan dan gaya hidup yang serakah. Oleh karena itu, umat Islam diajarkan untuk menjaga mizan atau keseimbangan dalam memanfaatkan alam dan menghadapi tantangan ini dengan teknologi ramah lingkungan, hidup sederhana atau qanaah, serta meningkatkan kesadaran bersama tentang pentingnya pelestarian lingkungan sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini menekankan tanggung jawab individu maupun kolektif untuk menjaga bumi demi keberlanjutan kehidupan. Nah, mungkin untuk kesimpulan yang saya bisa ambil dari materi yang saya jelaskan tadi, untuk kesimpulannya, menjaga alam adalah tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi. Sebagaimana diajarkan dalam Islam, pelestarian lingkungan tidak hanya penting untuk keberlanjutan kehidupan, tetapi juga merupakan bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasa syukur atas nikmatnya. Dalam menghadapi berbagai tantangan lingkungan, diperlukan kerjasama semua pihak, baik individu maupun kolektif, untuk menjaga keseimbangan atau mizan yang telah Allah tetapkan. Sebagai umat Islam, kita diajak untuk berperan aktif dalam melindungi alam melalui tindakan nyata, seperti mengurangi kerusakan, mendukung teknologi ramah lingkungan, dan mendidik generasi selanjutnya tentang pentingnya menjaga bumi sebagai mana Allah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sekian pemaparan materi yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mungkin saya akan tutup dengan doa. Subhana, subhak, subhanaka Allahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.